saya sekarang mundur ke belakang, saudara. Kita buka di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Hizkia, puji Tuhan. Tolong ambil kursi, bantu baca. Mantap. Kejadian 18 ayat 60. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Tapi mulai kita baca dari Kejadian 18 ayat 17. Dari 16 dulu. Dari 16 sampai 17. Yuk. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Stop, duduk. Silakan duduk. Saudara perhatikan, dia bilang begini, berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham? Siapa sih Abraham? Siapa sih Abraham? Dia cuma orang yang mau ikut panggilan Tuhan. Tuhan bilang, keluar dari dari rumah bapakmu, pergi ke tanah yang dijanjikan. Dia pergi. Hidupnya sempurna enggak? Enggak. Habis jual istrinya. Nanti saudara kalau baca ayat pasal 19 atau pasal 20, dia jual istrinya kedua kali, saudara. He is not perfect man. Tapi saya suka dari kata kejadian ini. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Saudara bisa lihat hatinya Tuhan. Dia memandang Abraham itu something more. Bukan cuman sekedar ciptaan. Kadang-kadang kita suka bilang, oh Abraham, mungkin Abraham hidupnya kudus. Enggak, bohong lah. Enggak, Abraham hidupnya enggak sempurna. Tapi hari ini, entah kenapa kalau kita baca, kita dengar sebelum-sebelumnya kita dengar Abraham dibenarkan karena iman. Bahkan di level ini, ketika Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, Tuhan masih mutusin untuk stop dulu. Cerita apa enggak ya ke Abraham? Siapa sih Abraham? Tuhan mau hukum, hantem enggak? Hantem, selesai. Tapi enggak, dia bilang, saya mau negosiasi dulu. As if, sama seperti Abraham itu temannya. Kenapa? Coba lanjutkan ayat 18, 19 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Stop dulu. Saya suka ketika ayat ini dibilang, sebab aku telah memilih dia. Tapi saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya, ISV, International Standard Version. Dia bilang, indeed, I have myself known to him. Bukan sekedar dipilih. Abraham sudah dibuat, Tuhan membuat Abraham kenal siapa dirinya. Dulu ada lagu lama, kenalkah kau Yesus itu. Tahu Pastor Morton? Lagu lama banget itu. Saya suka masih dengar di Ketapang. Tapi dia bilang gini, saudara kenal nggak? Jangan-jangan saudara tidak kenal siapa Tuhan saudara. Saudara ibadah setiap minggu, saudara tidak kenal siapa Tuhan saudara. Kenapa Abraham bisa hidup benar? Bukan Abraham yang berusaha cari Tuhan. Tuhannya yang datang ngenalin diri dia di hadapan Abraham. Itu Tuhan saya. Penting. I have myself known to him. Saya membuat diri saya dikenal.
Supaya supaya apa? Dia bisa mendorong anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Hai Bapak Ibu, kalau kamu pengen anak-anakmu takut akan Tuhan, mulai dari kamu dulu, kenal nggak? Kamu harus punya pengenalan dulu dengan Tuhan, kenal nggak? Bukan sekedar pengenalan saudara baca ayat firman Tuhan, lalu saudara, oh Tuhan marah. Lalu saudara memberikan gambar Tuhan yang salah kepada anak saudara. Kalau saudara baca cerita Abraham, apakah pernah Tuhan dalam tanda kutip marah sama Abraham? Enggak, saudara. Makanya dia memperkenalkan gambar yang sama. Dulu ada istilah monkey see, monkey do. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ngikut. Jangan saudara mengharapkan anak-anak saudara takut akan Tuhan kalau saudara nggak dimulai dulu dari saudara. Bangunnya harus dari kita. Hai bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai. Saudara kenal Tuhan yang seperti apa? Indeed, I have myself known to him. Aku sudah membuat, bukan sekedar Tuhan memilih Abraham. Abraham tuh sampai melihat pernyataan diri Allah. Allah sampai Abraham tuh kenal. Baik. Supaya Tuhan dapat apa? Membawakan apa yang dijanjikan. Kalau saudara mau nikmati janji Tuhan, kenal. Kalau berkat itu, saya selalu, saudara nyanyikan, begitu besar kasih Allah pada kita. Terus, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Saudara mau berkat itu sampai ke anak cucu. Mulai dari saudara, ajar didik yang sama, supaya berkatnya terus. Supaya janjinya terus untuk selama-lamanya. Kenalin Tuhan yang sama. Kalau saudara memperkenalkan Tuhan yang beda kepada anak saudara, saudara bilang Tuhan itu seperti Bapa, tapi saudara jadi Bapa yang tidak baik buat anak-anak saudara, saudara sedang kasih gambar yang salah. Saya harus ngomong kepada bapak-bapak karena Alkitab spesifik bilang Allah itu seperti Bapa, maka kita bilang Allah Bapa. Tapi gambar Bapa itu, makanya saya dorong sekarang sekedar laki-laki itu bukan cuma sekedar kromosomnya XY, bukan sekedar laki gitu loh, enggak. Tapi saudara harus ngerti fungsionalnya laki-laki seperti apa supaya saudara ngerti gambar Bapa itu yang Allah tunjukkan kepada kita itu nyampe ke anak-anak kita supaya anak-anak kita hidup sama seperti yang dilihat dari teladan kita. Mari, indeed I have myself known, dan saya sangat tertarik sekali dengan ayat ini. Nah, tetapi saya nggak mau berhenti di situ saudara. Kenapa ini sangat penting sekali? Coba lanjutkan ayat 20, 21 sampai ayat 22. Sesungguhnya, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Lanjut ayat 22. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, saya mau fokus terutama di ayat 22 saudara. Ini kemarin saya sebenarnya saya bingung ini mau saya perpanjang apa enggak. Tapi saudara perhatikan dulu ayat 22. Kita balik dulu ayat 16. Boleh dibuka dulu ayat 16? Ayat 16 dibacain dulu. Supaya saudara ngerti, karena ini agak sedikit sulit saudara-saudara sedang belajar bahasa Ibrani dan apa yang terjadi di dunia waktu di dunia para rabi. Ayat 16, lalu berangkatlah orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham
bersama-sama dengan mereka untuk apa? Mengantarkan mereka. Lalu ayat 22 dia bilang apa? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa ini saudara, menurut saya, apa bingungnya saudara? Mari kita lihat ilustrasi ceritanya. Anggaplah ini tamu saya Abraham. Saudara. Kalau saya Abraham, saya orang timur, saya nganter orang. Mau jalan pulang, yuk kamu berdiri. Contoh, berdiri. Nah, jalan pulang, yuk keluar kan kita? Kalau orang itu jalan keluar, sampai sini nih misalkan dia jalan. Nah, jadi peragawan dulu sekarang. Dia jalan, maka Tuhannya kan di sana ya, di sisi luar kan. Lalu di ayat 20 dia bilang, lalu berdirilah, Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Maka mesti Abraham di mana? Di sini kan. Ceritanya jadi aneh kan, karena dia harus berdiri di hadapan Tuhan kan, dia bertatap-tatapan dengan Tuhan kan. Sedangkan ada yang memungkinkan adalah, ini yang saudara harus nanti perhatikan. Ketika Abraham nganter tamunya keluar. Nganter keluar ya. Ayo keluar. 1 orang keluar, 2 orang keluar. Ayat 22 itu sebenarnya bunyi seharusnya kalau saudara perhatikan catatan-catatan kuno. Dia nggak bilang, maka Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Tapi seharusnya dia bilang, actually God was waiting for Abraham. Jadi yang nunggu siapa? Yang masih tetap di dalam rumah nungguin siapa? Abraham. Tuhan. Jadi ketika orang pada keluar, Abraham nengok ke belakang, ternyata Tuhan masih nongkrong di situ. Dia masih berdiri, berhadap-hadapan. Lalu kenapa kok kesannya jadi terbalik saudara? Silakan duduk, thank you. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, itu yang disebut dengan tikune soferim, atau koreksi dalam tanda kutip. Karena mereka menganggap kok Tuhan nungguin Abraham. Tuhannya jadi lebih rendah dari manusia. Jadi kehilangan kehormatan. Makanya supaya ayat itu tidak menghilangkan kehormatan Tuhan. Maka diganti seperti Abraham yang berdiri sama dengan manusia. Tapi itu selalu dibikinkan catatan bahwa ternyata yang nunggu bukan Abraham. Tapi Tuhan. Dan ketika saya bahas ini, saya stop. Lama sekali saya nyiapin ayat ini, saya berhenti. Sampai berhari-hari saya baca lagi. Kenapa? Karena it's amazing tahu bahwa ternyata yang nunggu saya sampai dia mau nyampein isi hatinya bukan Abraham. Tuhan. Kesannya jadi, kalau kita lihat lanjut, next slide please. Abraham yang sejajar dengan Allah. Kok hari ini Abraham kita kenal, dia bisa sejajar dengan Allah. Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya, apa yang dia mau perbuat kepada Abraham. Kesannya Abrahamnya naik tingkat, hampir sama kayak Tuhan. Ini bahaya. Allahnya jadi kehilangan kehormatan. Tapi kalau kita, makanya saudara gak kaget kalau tradisi orang Yahudi itu gak percaya sampai sekarang. Allah turun jadi manusia dan diam di tempat kita. Enggak. Kehormatan Tuhan akan turun. Dan hari-hari ini gereja mulai masuk ke arah sana. Kita gak percaya lagi. Kita kehasan, mari kita menghormati Tuhan. Seakan-akan takut kehormatan Tuhan bisa turun. Dengan musik yang gak pas. Kehormatan Tuhan nanti agak turun sedikit. Pujiannya gak ngangkat. Kehormatan Tuhan gak itu. Kenapa? Kamu gak bisa berbahasa roh. Jadi kehormatan Tuhan kurang terangkat gitu. Itulah sebabnya agama-agama di seluruh dunia fokusnya. Manusia cari Tuhan. Karena supaya apa? Jangan sampai kehormatan manusianya ambles. Kehormatan Allahnya turun. Sedangkan iman Kristen itu unik satu-satunya. Allah yang cari manusia, dia turun
sama seperti manusia. It's amazing gak saudara? Saudara ngerasain gak? Allah yang maha tinggi, dia putusin untuk berbagi dengan sesama manusia. Yang dia anggap mungkin lebih rendah kan? Tapi dianggap dia sejajar. Allah yang maha tinggi rela tunggu. Maka dengan pertanyaan yang sama, saya tanya ke saudara, kalau saudara bilang saya ini terhilang, saudara tahu nggak Tuhan rela tunggu saudara? Anak yang hilang, yang ditunggu, siapa yang nunggu? Bapaknya. Saudara harus ngerti, semua tidak pernah karena saudara. Saya pernah bilang begini saudara, saya pernah nulis gini. Saya nggak pernah percaya orang yang ngajar kasih karunia Tuhan, lalu masih bilang, berkatmu, keselamatanmu, itu datang karena pelayananmu. Enggak, bohong saudara. Kalau keselamatanmu itu karena karyamu dan Tuhan, saudara merasa punya hak untuk bilang, Tuhan, ini kan jatah saya. Maka kita muncullah Kristen orang yang, mari kita klaim janji Tuhan. Seakan-akan Tuhan suka lupa akan janjinya. Enggak. Keselamatanmu, berkatmu hari ini, tidak pernah ada satu tetes pun karena saudara. Enggak ada. Kalau saudara ngerti ini, maka saudara bisa terima ini. Semua yang terjadi dalam hidup saudara itu kasih karunia Tuhan. Makanya saya nggak percaya orang yang bilang, wah kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi, kalau udah tapi, wah hati-hati. Sesat itu ngajarnya. Karena nggak ada tapi. Apa yang kamu buat, itu akibat. Yang saudara harus tahu, kasih Tuhan itu konstan sama saudara. Dia lurus. Bukan lurus dalam arti, udah itu nggak ada saudara. Sudah mentok sampai di udah sampai limit yang paling tinggi, udah mentok dia. Tapi konstan. Makanya saudara nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Iyalah. Kalau Tuhan Yesus mengasihi saudara, naik turun, ngikutin. Saudara bayar perpuluhan, saudara pelayanan, naik turun begitu. Salah. Dia berubah sesuai saudara baik apa enggak. Pada nyatanya saudara tetap nyanyi dalam iman. Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah. Nyanyi terus begitu. Tapi saudara ketika dengar firman Tuhan, oh enggak. Tuhan Yesus dipengaruhi, berkatnya dipengaruhi perpuluhan saya, pelayanan saya. No. Kita sedang kenal Tuhan yang salah. Dan uniknya di dalam Alkitab, kalau saudara baca ada 3 ayat yang menulis Abraham sampai disebut apa? Sahabat Tuhan. Saudara nyanyi, I am a friend of God. Wis. Dulu lagu itu hits banget tahun 2000-an ya. Tahun 2010 ya kalau nggak salah. Ya sekitar sebegitulah, kami ini generasi-generasi, kata Pastor Welly, generasi-generasi jompo ini. I am a friend of God. Saudara bilang, aku ini sahabat Allah. Tapi yang pertama punya label sahabat Allah, itu Abraham. Kita buka di 2 Tawarik 20 ayat 70. 2 Tawarik 20 ayat 7. Ya. Silakan, 2 Tawarik 2 ayat 20. 2 Tawarik 2 ayat 20. 2 Tawarik 2 pasal 20 ayat 7, sorry. 2 Tawarik 20 ayat 7. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Oke, duduk silakan.
Dia bilang gini, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada apa? Keturunan Abraham, sahabatmu untuk selama-lamanya. Abraham dipanggil apa? Sahabat. Saudara buka lagi Yesaya 41 ayat 8. Nanti tolong siapkan Yakobus 2 ayat 28. Nah, ada Yakobus di belakang. Siapkan Yakobus 2 ayat 28. Kita buka dulu Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Tapi bahasa Inggris menerjemahkannya gini. Kupilih keturunan Abraham, temanku. The seed of Abraham, my friend. Teman. Dia panggil Abraham teman. Tapi Yakobus 2 ayat 28 itu menjadi kunci kenapa Abraham disebut sahabat Allah. Lanjut. Yakobus 2 ayat 28. Yakobus 2 23, salah ketik ini. Yakobus pasal 2 ayat 23 berbunyi demikian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Stop. Saudara perhatikan inti poinnya, lalu apa? Pertama, percaya. Setelah percaya lalu apa? Dibenarkan. Lalu Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena itu, karena apa? Karena Abraham percaya, dan karena percayanya itu dia dibenarkan oleh Tuhan, dia disebut sebagai apa? Sahabat. Ingat, kalau saudara mau dijadikan sahabat Allah, saudara cuman cukup apa? Percaya. Kebenaran saudara dibenarkan itu bukan bicara, kemarin Pastor Welly bicara ada justification, ada sanctification. Saudara dibenarkan, ketika saudara dinyatakan benar oleh Allah, itu udah benar. Di hadapan Allah saudara benar. Tapi bahwa dalam hidup saudara mengalami progres, kita bilang namanya progressive sanctification. Pengudusan secara bertahap, progresif jalan. Itu jalan. Tapi Tuhan tetap lihat saudara benar. Karena itu kenapa Abraham bisa jadi sejajar, bisa dianggap sebagai sahabat. Allah bisa menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Karena dia jadi sahabat. Kenapa dia jadi sahabat? Karena dia orang benar di hadapan Tuhan. Saudara harus ngerti, hari ini engkau ini orang benar. Coba nengok kiri kanan. Bukan kelihatan benar ya. Ada yang bilang, kelihatannya mukanya aja kelihatan kayak orang benar. Enggak. Benar saudara. Saudara harus tahu saudara dibenarkan. Dibenarkan karena apa? Karena iman saudara. Bukan karena perbuatan saudara. Kalau hari ini Abraham merasa dibenarkan karena perbuatan, percuma. Enggak ada yang bisa diharapkan. Tapi hari ini Abraham cuman dibenarkan karena iman, karena percaya. Makanya kalau kita bilang, saya bukannya apa ya kadang-kadang saudara, ada yang bilang, wah lagu Pantai Kosta Lama udah ketinggalan zaman. Tapi justru itu lagu-lagu yang lahir dari pengenalan iman. Saudara nyanyi, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Kata saja di situ saudara harus garis bawahi. Karena hari ini kadang-kadang dari atas mimbar gereja, saudara ini percaya tambah perbuatan, percaya tambah perbuatan, percaya yang tambah perbuatan bikin kita menang. Enggak saudara. Kalau ada orang Pantai Kosta bilang, wah kita selamat, tapi, hati-hati saudara, lari saudara. Karena lagunya dia bilang percaya saja, nih percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu dihitung sebagai kebenaran. Walaupun nanti kita banyak bicara tentang Abraham di selanjutnya, tentang lalu perbuatan bagaimana segala macam. Tapi saudara tahu ayat ini diambil dari mana? Kisah apa? Ketika Abraham
lihat bintang di langit. Nah, saudara ingat khotbah itu? Kalau nggak salah sekitar November lah ya. Abraham lihat bintang di langit, lalu Tuhan menunjukkan bintang-bintang di langit, hitung kata Tuhan. Maka Abraham lihat, oh percayalah Abraham. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nih. Jadi karena Abraham jadi sahabat Allah karena percaya, kita pun hari ini saudara diangkat jadi anaknya karena apa? Percaya. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita percaya kepada Tuhan, kita menerima roh. Tapi bukan roh perbudakan. Kita menerima roh supaya kita yang menjadikan kita apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kenapa Rasul Paulus nulis ini seperti Roh Kudus itu membiarkan kata Aba di situ? Karena kata Aba itu kalau orang Yahudi itu punya kedekatan yang luar biasa, saudara. Itu yang hanya dirasakan oleh orang tua sama anak. Dia bilang kalau di sini masih ada yang panggil ngadep bapaknya lalu ngadep Shalom Bapak. Atau ada yang manggil papi, daddy. Wah, sekarang ada kan sok Inggris ya saudara, daddy. Udah nggak ada lagi abah, nggak ada gitulah saudara, nggak ada. Babe, nggak ada. Mamanya nggak ada. Daddy. Mantap. Nggak apa-apa saudara, bagus. Tapi saudara harus ngerti, kata itu sebenarnya lahir dari satu keintiman, kedekatan. Hari ini saya suka sedih saudara-saudara ngomong saya anak Tuhan, tapi kelakuan saudara kalau ngadep Tuhan itu nggak pernah intim. Nggak pernah kedekatan. Intim itu bukan saudara yang wah Tuhan, kadang-kadang kita intim rasanya kita datang. Saudara ada yang pernah datang nggak? Kalau anak perempuan saudara-saudara yang ada yang punya anak perempuan ngomong ngadep bapaknya datang pakai make up menor. Wah, wahai bapakku yang terkasih, deng. Kan gitu. Kita harus menghadap Tuhan dengan kekudusan dan menor. Bajunya wah untuk menghadap bapaknya. Ada gitu? Enggak kan pakai kaos bolong-bolong kadang-kadang papi cium kiri cium kanan. Intim. Yang kedua, kita bicara tentang Allah yang berinisiatif. Ketika Tuhan nunggu, itu Allah yang punya inisiatif. Selalu dimulai dari Tuhan. Kalau perempuan-perempuan sekarang suka, kamu tuh inisiatif dikit kenapa? Inisiatif dikit kenapa? Nah, memang karena yang inisiatif harusnya siapa? Laki-laki. Karena yang pertama kali inisiatif kehadiran manusia siapa? Allah. Saudara harus ngerti. Itu takdir kita sebagai laki-laki. Karena saudara yang harus inisiatif. Kenapa? Karena Allah yang inisiatif nunggu Abraham. Yang cari domba yang hilang siapa? Gembala atau dombanya inisiatif pulang sendiri? Enggak, dombanya hilang saudara. Hilang, nggak ngerti balik. Yang cari domba yang hilang siapa? Gembala. Makanya saudara harus ngerti kalau gembala saudara nyari saudara lagi hilang, lagi dicari, pulang gitu. Inisiatif saudara. Kalau saudara nggak dicariin sama gembala saudara, mungkin saudara bukan jadi dombanya lagi. Tapi sebagai seorang gembala, dia ngerti, lihat teladannya gembala agung yang mencari domba yang hilang. Cari. Allah yang mulai inisiatif. Maka Lukas 19 ayat 10 dia bilang, sebab anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang mulai inisiatifnya? Tuhan.
Makanya saudara harus mengerti, buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kalau cinta, nah ini yang sudah kawin maupun yang belum kawin maupun yang akan menikah, love always initiates. Ngerti ya? Kasih itu akan selalu initiate. Saudara ingat cerita saya ketika saya ngomong bahwa dalam pernikahan itu butuh orang ketiga. Butuh orang ketiga. Siapa? Nah, temennya orang ketiga. Bukan saudara. Orang ketiga itu begini. Suami, istri, yang orang ketiganya adalah Tuhan. Kenapa? Karena saudara nggak bisa menuntut satu sama lain. Semakin saudara menuntut satu sama lain, ketarik panjang. Makin jauh saudara. Saudara cuma bisa menuntut kepada yang mampu menyediakan segalanya. Makanya dia disebut Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Kalau suamimu kurang romantis, jangan nuntut ke suami lu romantis dikit kenapa? Kalau suamimu pelit, lu jangan pelit dikit kenapa? Capek saudara. Kalau saudara saling demanding, lu harusnya begini. Inisiatif itu harus datang, bukan karena tuntutan. Maaf nih ibu-ibu nih, tolong mohon dimengerti. Wanita itu memang agak susah dibaca saudara. Kalau saudara ingin mengenal laki-laki, tipis bukunya saudara. Tapi kalau saudara ingin mengenal perempuan, tebal saudara. Makanya sampai ada lagu, karena wanita ingin dimengerti. Tapi mohon maaf. Tapi mohon maaf. Berita buruknya adalah laki-laki saudara itu agak blunt gitu loh, agak-agak tumpul saudara. Dia itu bukan ahli terawang yang bisa menerawang. Bini gua mau apa? Enggak saudara. Enggak, saya kasih tahu, mohon maaf dari atas mimbar ini. Kagak, saudara. Tumpul. Jadi jangan saudara ilmu kode-kodean lalu berharap suami saudara kayak intelijen CIA yang enggak gitu, saudara. Enggak gitu. Karena saudara, tapi ketika dia memulai inisiasi, dia memulai inisiatif, dia kasih saudara apa, dia kasih, itu tanda dia masih sayang sama saudara. Walaupun saudara dia masih belum paham maunya saudara. Kalau dia nggak paham-paham, ngomong saudara. Apakah susahnya mulut ini untuk mengatakan, saya mau minta dibeliin make up. Ngomong, jangan, papi lihat deh, itu perempuan cantik banget. Kayaknya bagus deh itu, papi lihat deh itu. Saudara ngomong nanti saudara cemburu. Jadi papi lebih cakep perempuan itu. Wah, lalu timbullah keributan. Karena apa? Saudara kasih sinyal yang salah kepada laki-laki yang salah gitu loh. Jangan saudara, belajar ngomong apa adanya. Pak, kalau ibu-ibu sudah kasih tanda, tolong diingat. Nah, love always initiate. Kalau istri, kalau suamimu kurang inisiatif, jangan-jangan kasih sayangnya berkurang. Aduh bahaya. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara harus ngerti, ini inisiatif saudara. Dan ini inisiatif paling mahal. Allah yang maha tinggi, tanpa dosa, turun jadi sama. Mengosongkan diri. Bahasanya dia bilang, saudara boleh ngomong kenosis apa segala macam, tapi saudara ngerti, dia dalam tanda kutip seperti mengikat kealahannya, mengosongkan diri supaya kelihatan jadi sama seperti manusia. Yang orang anggap, kok Allah jadi manusia, Allah jadi kelihatan rendah sama seperti manusia. Tapi nyatanya, jalan keselamatan saudara cuman bisa ditempuh dengan cara itu.
Dan dia taat, sampai taat di atas kayu salib. Bahkan di situ tulis apa? Sudah dia mengosongkan diri, dia mati dengan cara paling hina, mati di kayu salib. Supaya apa? Engkau dan saya diangkat jadi anak. Saudara kalau mau belajar inisiatif, ini inisiatif saudara. Karena kasih itu inisiatifnya selalu dari Allah. Maka saudara, kalau saudara hari ini, kenapa saudara menyembah Tuhan? Kenapa saudara memuji Tuhan? Karena saya selalu percaya, cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan saudara tepuk pipi saudara, gampar saudara. Gak bisa, dia harus bertepuk dua tangan. Tugas saudara cuma merespon. Pertanyaannya sekarang cuma sederhana, saudara merasa dikasihi enggak? Apa jangan-jangan saudara hidup punya mental anak ibu kota? Karena anak ibu tiri, katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi saudara merasa dizolimi terus. Jadi Tuhan itu enggak sayang sama saudara. Makanya hidup kita nggak begitu-begitu aja. Kita nggak ngalami terobosan. Kita datang kepada Tuhan. Ya syukurlah Tuhan. Tuhan, halo. Yaudah, aku anak yang paling bandel, yang paling belakang. Udah ya Tuhan ya. Kita berusaha menjauh dari Tuhan. Kita berusaha, kalau nggak kita hidup seperti orang Farisi. Wah, kita harus hidup kudus. Makanya saya bilang gereja itu jadi tempat showroom, memamerkan, mulai dari pamer kekayaan, pamer sumbangan, pamer perpuluhan, sampai pamer bahasa roh. Kenapa? Kelihatannya kalau saudara berbahasa lebih banyak, jadi saudara lebih kudus. Kenapa? Untuk apa? Karena saudara seperti orang yang tidak disayang. Gereja jadi penuh atraksi, jadi kumpulan-kumpulan orang insecure, gak disayang. Oh Tuhan belum jawab doa saya, Tuhan gak sayang. Insecure. Padahal saudara harus ngerti, nilai keselamatanmu aja itu dibayar dengan cara yang sedemikian rupa. Supaya engkau bisa nikmatin hari ini. Masa akan cuma berkat apa sih saudara? Saudara diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam usahamu. Lalu saudara ngerengkel sama Tuhan. Lalu saudara merasa saudara punya hak, punya saham dalam apa yang terjadi dalam hidupmu. Enggak pernah ada saham. Itulah sebabnya namanya kasih karunia. It's a free. Cuma-cuma. Bukan karena dia gratis dan tidak ada nilainya. Karena dia terlalu mahal dan saudara enggak sanggup beli. Makanya dikasih cuma-cuma. Kalau saudara ngerasa saudara masih harus bayar harga. Itu tidak cuma-cuma saudara. Saudara nggak bisa beli. Nah, kalau saudara ngerti sekarang, semua yang terjadi dalam hidup saya itu inisiatif Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu cuman karena iman percaya yang membuat kita punya identitas baru. Jadi anak, Alkitab bilang jadi mempelai wanita, punya spesial. Maka, jika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi dan berkenan atas hidup kita, saudara ingat kan Matius 7 ayat 7. Ini ayatnya yang paling itu. Oke, Matius 7 ayat 7. Dan sampai ayat 8. Tapi tolong dibalik yang atas slide-nya, tolong dikembaliin yang atas. Oke. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Hal pengambulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau saudara tahu Tuhan berkenan atas hidupmu, minta. Jangan sampai saudara nggak ngalamin berkat Tuhan karena saudara tidak pernah minta.
Saudara minta, tapi seperti ya sudahlah Tuhan, karena aku, ya udahlah, anggaplah aku ini, kalau seperti anak bungsu bilang, aku jadi pelayanmu aja, enggak, minta. Lucunya bahasa Inggris tulisnya ask, minta, seek, cari, knock, minta, cari, ketuk, ask, ask, minta. Karena yang minta, yang cari, yang ketok, yang dapat. Minta enggak? Saudara mau bawa hidup saudara mana? Oh sudah Tuhan, aku hidup begini-begini saja di hidupku yang kecil ini. Biarlah dia seperti lilin-lilin kecil yang bernyala. Nanti waktu mati, blep, selesai Tuhan. Yang penting kecil, menyala. Sedangkan Tuhan minta saudara kayak api gunung Merapi saudara. Tapi saudara cuma hanya puas dengan hidup. Ya Tuhan, biarkanlah berkatku itu yang kecil aja. Minta nggak saudara? Kenapa orang nggak mau minta? Saya bilang makanya, jangan-jangan orang nggak mau berani minta hal-hal yang besar. Karena, jangan-jangan saya nggak layak. Oh jangan-jangan karena Tuhan nggak berkenan sama kolektor saya. Minta. Yang berdoa untuk minta pasangan, minta. Yang minta buat punya anak, minta. Yang minta buat karir yang baik, minta. Yohanes 15 ayat 7 dia bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan memintanya. Minta. Nanti saya minta yang gak berkenan, ya kan kamu tidak tinggal di dalam. Tuhan kalau saya minta yang tidak berkenan gimana loh? Itu bukan orang-orang ciri-ciri orang yang tinggal di dalam. Kalau kamu merasa kamu tinggal di dalam, maka kamu tidak akan meminta sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Betul nggak? Suatu hari saya lagi nonton TikTok saudara, ada satu suami istri bikin lelucon begini. Kalau suatu saat istrimu bermimpi kalau kamu selingkuh sama orang lain. Dia bilang gitu, kata si suaminya. Kalau istrimu mimpi kalau kamu selingkuh sama orang lain, mimpi ya saudara, maka kamu sebagai suami yang baik, yang ingin membuat nyata mimpi istri, maka pergilah selingkuh dengan istri orang lain. Supaya mimpi istrimu menjadi kenyataan. Saudara ngerti? Lalu istrinya marah. Enggak begitu juga maksudnya. Kita ngerti, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan berkatilah nyopet saya ini Tuhan. Enggak mungkin. Tidak ada yang nyopet diberkati saudara. Walaupun engkau tinggal di dalam Tuhan, lalu engkau berbuat dosa, engkau tetap dihukum. Saudara harus ngerti bahwa ketika engkau minta karena engkau ngerti kehendaknya dia seperti apa. Engkau hidup dalam satu hubungan, makanya pertanyaannya gini, hubungannya seperti apa? Suami istri bisa sinkron. Bisa. Kenapa? Karena hidup dalam hubungan. Maka dalam hubungan itu, maka si suami atau si istri tidak mungkin minta yang lebih dari hubungan itu. Apakah si suami minta, aku pengen punya simpanan perempuan lain? Enggak. Istrimu akan mengizinkan kalau simpanan depositomu lebih banyak, itu diizinkan oleh istrimu. Enggak. Yang simpanan perempuan jangan, kuntilanak jangan dibawa pulang ke rumah. Tapi simpanan deposito, simpanan emas saudara, harga emas karena lagi naik saudara, ini bukan promosi, tapi saudara harus tahu, itu yang bikin istri saudara bahagia. Itu, karena apa? Apa yang istrimu minta, itu semua udah bicara dalam satu hubungan. Makanya Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan terima. Di situ nggak ditulis, maka kamu harus minta, tambah klaim. Kita klaim janji Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Enggak, minta. Minta nggak saudara?
Dan saya ingat satu khotbah, justru salah satu ayat yang di Pastor Morton 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, atau itu. Yang khotbah dia bicara Ibrani 4 ayat 16. Sabar ya saudara, mohon maaf hari ini agak panjang sedikit. Ibrani 4 ayat 16. Ini ayat saya ingat ketika Pastor Morton kemarin khotbah 3 minggu yang lalu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oleh sebab itu pertanyaannya gini, kenapa kita punya keberanian? Kita masuk, kalau saudara baca, coba dibaca di ayat 15-nya. Coba baca ayat 15-nya. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Okay. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oke, kita punya imam besar, punya pengantara, Yesus Kristus. Bahkan di ayat selanjutnya kalau saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 19 dia bilang, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita punya keberanian masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Minta. Minta apa? Supaya kita menerima rahmat. Kenapa kita bisa menerima? Karena kita sudah minta rahmat dan menemukan apa? Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara harus minta. Kenapa saudara bisa berani untuk minta? Karena engkau tahu statusmu. Pertanyaannya, saudara ngerti nggak statusmu? Saudara ngerti nggak statusmu? Hari ini banyak orang Kristen sibuk di gereja, gemerlap di gereja, tapi di luar nggak jadi apa-apa, saudara. Jadi orang Kristen jago kandang. Saya lagi dorong, kemarin saya sempat ngobrol sama Hizkia sama Otniel, saudara harus pintar. Yang sekolah, saya nggak jangan cuma berhenti sampai selesai di Kaltim, cari beasiswa. Tembus. Hari ini saya punya adik, dulu sekolah, ya gitu. Naik turun belajar. Hari ini dia lagi dikirim perusahaannya pelatihan di Kanada, 2 minggu saudara. Minta. Jangan punya mental, aduh Tuhan ya udahlah yang kecil aja nggak apa-apa, cukup minta. Minta saudara. Saya sedih kalau ngelihat anak-anak Tuhan cuman hidup puas mentok di situ. Karena engkau seharusnya lebih besar dari itu. Ini udah mau akhir tahun nih, masih ada 2 bulan lagi. Masih ada kesempatan. Jangan puas diri, cukup dengan yang ini saja, enggak. Dulu lagu Pantai Kosong, banyaklah ku minta, namun ku rindu tetap rindu. Woi, jangan banyak minta sama Tuhan. Itu lagunya begitu. Rasa kosong ku berdoa, ku rindu kau, minta. Jangan tanggung-tanggung. Yang sekolah jangan cuma puas IP-nya 3, atau ya puas cuma 2, dulu ada aliran apa Nasakom. Nasib 1, puas di segitu. Tuhan panggil saudara untuk jadi orang-orang besar. Saudara lihat saya, nanti saudara bisa lebih besar dari saya. Bukan cuma besar badannya, besar berkatnya saudara. Tapi saudara harus ngerti, saudara dipanggil untuk jadi lebih besar dari itu. Jangan berpuas diri. Tapi saudara, oleh sebab itu kenapa? Saudara harus ngerti dulu siapa identitas. Makanya saudara harus tiap minggu diingetin. Siapa engkau di dalam Kristus. Engkau itu anak. Jangan ada orang yang berani mencuri statusmu dengan bilang, wah kamu kurang anak karena kurang perpuluhan, kamu kurang anak karena kurang pelayanan, kurang ini, kurang itu, jadi status anakmu turun. Enggak, statusmu anak. Anakmu bandel di rumah, kamu jadi anak yang bandel, orang tua tetap sayang saudara. Kesel, marah, dipukul, iya, tapi dia tetap sayang. Kalau saudara ngerti, kalau engkau disayang, mana ada anak-anak, minta uang sekolah. Udah sekolahin aja. Papimu sanggup sekolahin engkau di luar negeri. Tapi sudah sekolah yang di pelosok sana tuh
Yang sekolahnya nggak jelas, gurunya datang enggak, sekolah di situ aja. Nggak apa-apa. Aku ini anak yang paling mungkin paling tidak disayang Tuhan. Sedih kan? Ada suami istri, Pak, beliin make up dong, apa? Bedak pupur aja tuh Pak. Nah, tepung aja kalau nggak. Dulu zaman bedak Marx. Oh, padahal sekarang papinya, mungkin suamimu bisa belikan Skin TV, merek lagi sebut. Merek-merek yang mahal, tapi engkau, bedak pupur aja cukup. Enggak apa-apa. Bukankah engkau sedang kehilangan identitas? Mari, salah satu ketika engkau minta hal yang besar dari Tuhan, saudara ngerti enggak? Tuhan tuh senang. Jangan pikir saudara, aduh Tuhan tuh direpotkan, lu banyak minta melulu. Ada pendeta bilang, lu minta melulu. Saudara ngerti enggak? Ketika saudara minta dari Tuhan, Tuhan tuh senang. Kenapa? Karena merasa dia dibutuhkan. Tuhan itu merasa semakin saudara membutuhkan dia, semakin dia merasa disayang saudara. Jangan minta hal remeh-temeh dari Tuhan, minta yang besar. Minta yang besar. Maka pertanyaan terakhirnya adalah, Roma 8 ayat 35, 36, 37. Jangan ada yang sampai merampas identitas kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat misahin? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Dia yang telah mengasihi. Kata telah saudara garis bawahi. Kalau saudara punya Alkitab, di bold garis di situ. Kenapa? Itu cuma ngasih tahu, itu sudah dikerjakan. Tuhan hari ini saudara bisa ngalami semua karena Tuhan telah mengasihi kita. Maka pertanyaan akhirnya, kalau kita tahu kita berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan bukan bicara hanya karena perbuatan kita. Kita cuma berkenan sama Tuhan karena iman kita. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilangin, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Hanya percaya loh. Kalau kita tahu kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik. Mengapa kita masih takut apa? Meminta. Thank you, Hizkia. Minta. Saya ini dalam minggu-minggu ini banyak sekali saudara pergumulan. Dalam arti begini saudara. Saya sempat diskusi sama Pastor Welly sama Yakub saudara. Saudara tahu saudara pernah hitung nggak? Saya iseng-iseng saudara nanya ChatGPT saudara. Saudara tahu berapa sih kira-kira penduduk Sodom dan Gomora waktu dimusnahkan kurang lebih berapa? Saudara pernah tahu nggak? Pernah hitung nggak? Menurut data, penduduk Sodom dan Gomora itu sekitar 50.000 sampai 65.000. Itu perhitungan mereka. Karena dua itu adalah dua kota besar saudara. Jadi satu kota itu kurang lebih sekitar 50 sampai 65.000 saudara. Ketika Abraham minta 50, cengli nggak? Tuhan dari 50.000 orang, ada 50 orang yang selamat, cengli nggak? Enggak saudara. Saudara hitung, itu estimasi cuma 0,1% dari jumlah penduduknya yang percaya. Tapi Tuhan mau selamatkan nggak? Mau. Bahkan dia terakhir sampai cuma 10, itu cuma 0,02% dari jumlah penduduk. Tuhan masih mau selamatkan nggak? Masih. Tapi kabar buruknya adalah, ternyata Lot bahkan tidak bisa memenuhi 0,02% untuk jadi orang percaya. Bahkan dalam rumah tangganya sendiri, in his household, berapa banyak yang itu? Kenapa? Hidupnya nggak berdampak. Hari ini berapa banyak orang Kristen jadi hidupnya nggak berdampak? Berapa banyak? Puas diri. Ya udah begini-begini aja. Yang penting di pelayanan kelihatan gemerlap, saudara.
Jangan-jangan engkau cuma sibuk hanya mencari supaya Tuhan senang. Seakan-akan Tuhan itu adalah Tuhan yang haus pujian, haus butuh disenangkan. Seakan-akan Tuhan tuh tidak pernah menyayangi kita lebih dahulu. Kita jadi orang-orang Kristen yang mohon maaf, orang Kristen anak tiri. Sedangkan Alkitab engkau diangkat jadi anaknya. Engkau terima semua fasilitasnya. Tapi engkau berlaku seperti anak-anak tiri yang ditelantarkan oleh Tuhan. Dua hal ini harus jadi satu, saudara. Kalau engkau mau berani minta hal yang besar, engkau harus tahu dulu siapa identitasmu. Hamba gak mungkin minta sama tuannya seperti itu, cuman anak. Karena anak itu punya keintiman, kedekatan. Mari kita bangkit berdiri.